kita start. Kita start aja ya. So, saya coba share screen dulu. Sudah terlihat? Ada, Pak. Oke. Oke, kita start ya. Terima kasih adik-adik semua udah hadir di course Machine Learning di Fakultas Electrical Engineering di Telkom University. Ini adalah course pertama dari 14 lecture. Jadi ini session pertama yang akan kita lakukan setiap hari Sabtu jam 2.30. Perkenalan sedikit, nama saya Risman Adnan. Saya di Samsung R&D sekarang as a CTO. Saya bekerja membangun software, AI, cloud, dan IoT technologies untuk Samsung Electronics. Sebelumnya saya di Microsoft Indonesia cukup lama, sekitar 10 tahun, dan S1, S2, S3 saya dari Universitas Indonesia. Mungkin di sini teman-teman yang dari Samsung juga ada yang join untuk sit-in. Saya akan dibantu oleh 3 teaching assistant. Ada Ibu Niwayan Wardani, ada Pak Kodrat, dan ada Sinta. Jadi setelah course, kalau ada pertanyaan, boleh di-submit ke grup, dan kalau butuh untuk technical assistance, itu bisa set dengan Sinta di hari kerja, mungkin di malam hari, jam 7 gitu, untuk berdiskusi, tapi itu opsional kalau dibutuhkan ya. Di dalam course ini kita akan belajar machine learning. Oke. Kemungkinan kita juga akan bahas deep learning at introductory level, karena itu adalah subset dari machine learning, tapi kita akan lebih banyak belajar tentang classical machine learning, karena banyak teknik-teknik dan model-model lain selain neural network. Walaupun sekarang neural network sangat-sangat banyak penggunaannya, tapi kadang-kadang ada case yang kalau kita pakai neural network itu terlalu mahal komputasinya, dan mungkin tidak bisa dideploy, contoh misalnya di dalam devices, kalau kalian pakai devices-nya Samsung ya, itu mulai dari kayak keyboard, dia bisa, itu udah ada machine learning-nya di dalam, terutama untuk mendetek area mana yang kita klik di layar keyboard ya, untuk keyboard. Jadi nggak semua harus deep learning. Machine learning adalah model-model untuk mempelajari pola-pola dalam data, dan deep learning adalah machine learning yang based on neural network. Setelah course ini, diharapin kalian bisa punya skill set yang dibutuhkan as a data scientist dan juga as a AI engineer. Sengaja saya ikutkan tim dari Samsung supaya adik-adik yang masih di kampus, di TELU, itu bisa melihat bahwa di industri seperti ini sama, ya. Sehingga kalau ada di luar sana yang try untuk bilang industri butuhnya ini ya, di sini kalian bisa lihat langsung bahwa memang di industri kita belajarnya juga begini, gitu, ya. Nah, dengan ini, dengan metode ini, semoga kalian bisa fokus belajar. Di saat kalian butuh pekerjaan, kalian bisa kontak ke Samsung R&D atau ke saya. Banyak sekali teman-teman saya yang butuh AI engineers dan data scientist yang susah nyari orang ya. Jadi saat belajar fokus saja belajar. Masalah pekerjaan, kalau kalian memang belajarnya benar untuk mengerti, bukan cuma untuk nilai atau untuk lolos, harusnya pekerjaan itu tidak masalah karena kalian ada di dalam golden time of technology, di mana machine learning dan deep learning dan AI itu adalah pilar utama. Bagaimana kita akan belajar? Kita akan belajar dengan teknik yang saya sering sebut berkali-kali tentang FCP, ya. Jadi FCP itu adalah proses belajar untuk menjadi engineers dan scientist. Kadang-kadang di luar sana kalian lihat diajarin machine learning, itu yang diajarinya sebenarnya Python programmingnya.
Tapi sebenarnya machine learning very far from programming ya. Machine learning itu mathematical modeling. Programming hanya implementasi praktikalnya. Tapi kalau kalian tidak mengerti fundamental dan konseptualnya, kalian tidak akan nyaman untuk bekerja dengan teknologi. Orang yang bisa innovate, orang yang bisa create new things, innovating, solve problem, itu adalah orang yang mengerti FCP-nya. Ada yang start dari fundamentalnya, dia belajar matematik, setelah itu dia pelajarin konsep-konsep yang ada di industri, baru dia pelajarin tools-tools. Ada yang belajarnya start dari praktikal, dia install library, setelah itu dia bertanya-tanya ini apa, dia runut balik ke bawah, ya. Jadi bottom up approach, misalnya dari fundamental konseptual ke praktikal atau top down approach, sama aja. Ya, yang salah kalau kalian berhenti di satu tempat. Oke, kalian nggak akan pernah jadi innovator. So, saya asumsikan kalian udah ngerti Python. In case belum, ya, spend time 1 minggu ini untuk belajar di Kaggle. Kaggle itu ada course Python-nya itu cukup, ya, karena biasanya di machine learning kita cuma butuh memanggil API di Python. Jadi sama sekali bukan programming ya. Kalau programming itu, misalnya kalian bikin software pakai Python, banyak kompleksitasnya di area code management. Kayak bagaimana code-nya bisa readable, bisa rapih, dan lain-lain. Tapi kalau di machine learning, bagaimana code-nya bisa berfungsi sesuai dengan mathematical model yang kalian buat. Jadi agak beda bikin website dengan bikin aplikasi, dengan bikin model machine learning. Code-nya pasti lebih sedikit dan kompleksitasnya bukan di code management, lebih banyak di mathematical modeling-nya. Kalian harus mengerti supaya waktu jalanin sampel code-nya dengan data yang kalian punya, itu kalian ngerti, ya. Saya juga asumsikan kalian udah pernah belajar numerical computing, kalau belum nggak apa-apa, ya. Kalau ada yang pernah pakai MATLAB atau pakai matematika atau pakai aplikasi code kayak R gitu ya, itu juga sangat membantu. Tapi kalau nggak apa-apa. Selama kalian hungry to learn, harusnya kalian dapat banyak dari course ini. The FCP way yang tadi saya cerita, itu sebenarnya diintroduce oleh Feynman. Richard Feynman adalah Nobel Prize di Physics, ya. Oke, dia bilang kalau kita belajar, kita harus cari semua konsep-konsepnya dan kita list down, ya. Daftarin konsep-konsepnya. Setelah itu cek understanding kita, apakah kita itu fully understand, partial understanding, atau not understand. Nah, proses belajar menurut dia adalah bagaimana membawa kita dari not understand menjadi partial dan fully understand. Orang yang fully understand pasti bisa explain, ya. Orang yang mengerti sesuatu dengan sangat-sangat jelas itu pasti bisa menceritakan kembali. Jadi saya pengen kalian aktif untuk belajar bersama, bahas konsep-konsep yang ada, dan selalu ngelihat bahwa expertise itu dibentuk oleh FCP. Bahwa kalau di machine learning kita harus ngerti how the mathematical model bekerja, bagaimana konsepnya dia atau asumsinya dia pakai, dan juga bagaimana kita implement dengan tools dan framework. Ada buku, saya masukkan di dalam Google Drive. Ini tanggalnya masih salah ini, nanti kita ubah. Dan kita akan banyak bekerja dengan Google Colab dan Kaggle. Bukunya standar dari Samsung R&D adalah Learning from Data dan PRML, Pattern Recognition and Machine Learning. Tapi kalau mau baca bukunya Shai Saleh dan Ben David, itu silakan, itu juga bagus. Harusnya buku satu aja cukup ya. Kalau saya bisa sarankan cuma satu, maka itu PRML. Christopher Bishop. Ini silabus kita akan belajar bottom up. Saya anggap kalian belum pernah belajar machine learning, kita akan bawa ke area-area konsep-konsep ini pelan-pelan selama 14 pertemuan. Logistik, kalau kalian pikir nggak perlu masuk ke kelas, I'm more than happy selama kalian bisa belajar di luar.
Tapi kalau kalian pikir kalian nggak bisa belajar di luar sendiri, then attend the class. Oke? Classroom-nya kita buka, ada homework ya untuk nonton video atau code hacking. Spend time dengan homework-nya karena di situ kalian belajar. Dan kalau misalnya mau discuss, mungkin bisa di Selasa malam, request ke Sinta. Tapi kalau nggak perlu, nggak usah. Ya, kalau kalian masih bisa belajar over the WhatsApp group, it's okay. Penilaian nanti ada dari mid and final exam plus homework. Ya, nanti teaching assistant akan bantu untuk penilaian, akan melihat folder kalian di Git, apakah lengkap homework-nya, terus apakah mid project-nya dikerjakan dan final project-nya dikerjakan, kita akan kasih nilai dan harusnya nilainya itu sangat-sangat fleksibel ya. Saya tidak pernah menilai kalian dari nilai. Yang saya nilai nanti misalnya kalian join ke Samsung R&D itu dari understanding. Banyak orang yang dapat nilai A, B, C, tapi understanding-nya masih jelek. Ya, jadi saya saranin fight for the understanding instead of nilai. PR untuk minggu ini, kalian harus register ke Kaggle, bikin Git, ya, refresh Python, belajar Google Colab. Jadi waktu belajar Python-nya di Google Colab, karena kita akan sering pakai Google Colab, dan spend waktu seminggu, kira-kira sekitar 5 jam seminggu untuk homework. Dan satu yang saya pesan, belajar itu harus fun. Ya, orang yang sudah nggak fun di depan, nggak akan masuk konsep-konsepnya ke kepalanya gitu ya. Jadi kalian harus feel fun, curious. Kalau kalian belajar machine learning, AI this time, the best time, karena semua company lagi nyari yang namanya data scientist dan AI engineer. Jangan sia-siakan kesempatan itu, karena golden time seperti ini tidak akan terulang. In the next 5 to 10 years, udah banyak orang yang ngerti dan model udah semakin kompleks, dan kalau kalian tidak punya kemampuan belajar, susah sekali untuk mengejar. Ya, mumpung machine learning sekarang ini masih sangat tradisional, ya, ini saat yang tepat buat kalian belajar apa itu machine learning, deep learning, dan artificial intelligence. Oke? Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang machine learning problem. Oke? Ini mostly diambil dari course yang dikasih oleh Profesor Yasser Abu Mustafa dari Caltech. Ini juga saya sangat saranin kalian bisa nonton The Learning Problem dan Learning is Visible. Jadi ada 2 film yang di sini ya. The following program. Ini sebaiknya kalian nonton ya, karena materi yang untuk week 1 itu saya kurasi dari sini. Beliau adalah orang yang dapat the best teaching award dari Caltech karena dia meniru caranya Feynman. Caranya Feynman menjelaskan dan dia dapat Feynman Award of Lecturer, Best Lecturer di Caltech. Bagus sekali ya. Jadi yang 1-2 ini sebaiknya nonton karena sejalan dengan sesi pertemuan pertama hari ini. Oke, kita akan belajar tentang the machine learning problem. Oke, kalian sering dengar pasti banyak sekali istilah machine learning di luar sana. Industri IT senang sekali pakai jargon-jargon yang orang nggak ngerti. Machine learning, pembelajaran mesin, apa itu? Mesinnya bisa belajar kah atau apa? Ya kan? Di saat ini jadi hype, semua ngomongin mau bikin AI, mau bikin machine learning, tapi jarang yang tahu itu apa. Ya. So kita akan start hari ini belajar tentang masalah di machine learning. Apa sih masalahnya sehingga kita punya teknik-teknik yang disebut machine learning? So kita start dari understanding the problem, melihat bagaimana tipe-tipe problemnya. Saya kasih contoh sederhana polinomial kurva fitting, dan nanti akan ada tools dan framework yang akan
akan dijelasin untuk kalian pakai. Kita start dari problemnya. Manusia itu dari zaman awal itu udah belajar dari data. Kalau kalian pernah dengar ceritanya di saat misalnya kita mengukur konstanta gravitasi, itu kita pakai pengukuran, ya. Benda dijatuhkan dari ketinggian yang kita ketahui, dicatat time-nya, setelah itu kita dapat konstanta gravitasi. Jadi proses untuk mencari pola dalam data itu udah sejak lama. Di fisika, di sains, di engineering, kita selalu mencari pola dalam data, dan pola itu kita bisa reuse. Misalnya untuk tugas-tugas seperti klasifikasi atau regresi. Nah, machine learning problem ini itu adalah bagian dari teknik atau bagian dari problem mencari regularity atau patterns di dalam data. Cuman ada 3 esensinya. Yang pertama adalah polanya eksis atau patternnya ada. Oke, kalau saya kasih kalian data biar banyak sekali datanya, tapi nggak ada pola dalam data itu, maka machine learning nggak akan bisa membantu. Karena nggak ada pola gitu ya. Jadi esensi pertama yang harus ada adalah harus ada pola dalam data itu. Misalnya saya kasih 10.000 foto KTP. Ada pola nggak dalam situ? Ada, karena semua foto itu ada KTP number-nya, NIK-nya, ada namanya, ada alamatnya, ada tulisannya. Itulah pola-pola dalam data atau fitur-fitur dalam data. Kalau nggak ada pola dalam data, datanya nggak berguna. Oke? Tapi interestingly, semua data itu biasanya banyak polanya. Ya, jadi biasanya kriteria nomor 1 ini lolos. Nah, yang kedua, kriteria kedua kapan kita butuh machine learning itu adalah untuk mempelajari pola itu, nggak bisa lagi kita buat rumus matematikanya. Oke? Kalau selama kita masih bisa tahu fungsinya atau rumus matematikanya atau analytical solution-nya, kalian nggak butuh machine learning. Oke? Coba kalian cek semua orang yang bilang saya punya machine learning problem dan tanya apakah masih ada rule base-nya atau aturan matematisnya yang bisa ditulis jadi formula. Selama ada, itu bukan machine learning problem. Dan yang ketiga adalah kita punya data. Banyak sekali orang menghubungkan machine learning dengan big data, bahwa sebelum company saya bisa bikin machine learning, saya butuh big data. Ya, itu adalah asumsi yang salah. Kita nggak butuh big data untuk machine learning. Kita cuma butuh enough data. Oke? Secara matematik, statement saya itu true. Oke? Waktu kita pemilihan presiden misalnya, dari 20 juta pemilih, saya nggak butuh semua pemilih suaranya masuk untuk tahu siapa pemenangnya. Di angka 200.000, saya udah tahu bahwa pemenangnya Pak Jokowi. Oke? Kenapa? Karena pola atau regularity dalam data itu at certain amount of data itu udah nggak berubah. Oke? Jadi kita nggak butuh the whole data in universe. Banyak company yang salah karena mereka pikir dia harus install big data dulu, dibelilah banyak sekali platform untuk ngumpulin data sebelum masuk ke machine learning. Padahal yang dibutuhkan adalah enough data. Oke? Tapi ini juga menjadi problematik karena kata data yang cukup, selevel mana cukupnya, sejumlah apa datanya, itu adalah pertanyaan fundamental. Oke? Banyak teori dipakai di situ, tapi untuk menjawab pertanyaan sederhana berapa jumlah data saya butuhkan untuk mencari pola dalam data tersebut, itu adalah pertanyaan yang sampai sekarang jawaban kita di industri masih di level tambahin more data supaya saya bisa belajar dari data. Padahal kita sebagai manusia, saya tidak butuh 10.000 gambar mobil untuk understand ini mobil Toyota atau Honda. Oke? Manusia belajar dengan less data. AI dan machine learning sekarang belajar dengan terlalu banyak data, ya. Jadi saya consider AI dan machine learning, deep learning masih di level yang sangat tradisional. Kita akan terus mencari teknologi supaya kita bisa belajar dengan less data. Sebelumnya, machine learning ini kita pakai untuk menyelesaikan problem yang susah buat manusia, tapi gampang buat komputer. Kayak misalnya saya dikasih data, yang kalau saya kerjakan manual bisa berbulan-bulan,
dengan komputer, saya bisa cari polanya dalam waktu sangat cepat, dan akhirnya saya bisa belajar dari data tersebut. Tapi sekarang machine learning ini meng-attack problem-problem yang susah buat komputer dan gampang buat manusia. Kayak berbicara, sekarang kita tahu ada teknologi yang namanya text to speech. Atau mendengar, ada speech recognition. Atau misalnya berkomunikasi dengan teks, ada chatbot, question and answer system. Oke? So, problem yang di-attack oleh machine learning sekarang adalah problem yang gampang buat manusia. Dalam arti kata lain, kita berusaha membuat komputer sepintar manusia. Itu yang lagi kita lakukan sekarang. Saya kasih contoh sederhana dari Netflix. Oke, ingat esensi machine learning, kita punya data. Netflix kasih 100 jutaan ratings dari film. Di dalam data itu ada user, movie, data grade-nya atau rating-nya, ya. Datanya cukup banyak, ya. Bukan the whole data, bukan 1 billion, 100 juta harusnya cukup untuk pola itu. Kita pakai asumsi aja bahwa itu cukup. Tapi kalau disuruh hitung berapa cukupnya, itu fundamental question yang sampai sekarang semua saintis masih mempelajarinya. Nah, kalau saya kasih tes data yang belum ada grade-nya, bisa nggak machine learning ngasih tahu saya kira-kira user ini akan kasih rating berapa terhadap movie yang ini? Oke, jadi problemnya adalah kita predict user rating dengan pola yang ada dari rating-rating dari user-user sebelumnya. Kalau usernya punya profile, misalnya dia suka komedi atau action di film-film sebelumnya, kalau ada film baru, kira-kira bakal dia suka nggak? Nah, problem ini apakah problem machine learning atau bukan? Ingat selalu esensi machine learning, setiap ada problem, selalu ingat 3 hal itu. Yang pertama, ada polanya enggak? Kalau itu lolos, oke. Yang kedua, bisa enggak saya bikin rumus matematikanya? Untuk mempredik user rating. Kalau jawabannya enggak bisa, artinya dia machine learning problem. Yang ketiga, enough enggak datanya? Kalau jawabannya ya, itu machine learning problem. Oke, kalau salah satu dari 3 itu nggak masuk, itu bukan machine learning problem. So, Netflix problem ini sering dikenal sebagai recommendation engine. Ya, banyak sekali tekniknya. Ada collaborative filtering, matrix factorization, random initialization. Kalian bisa search di internet, huge amount of method dan techniques. Saya ambil contoh low rank matrix factorization, how it works. Ini salah satu pemenang dari kompetisi Netflix. Yang dia lakukan, dia bikin matrix user versus movies, ya, yang isinya matrix rating. Oke. Jadi kayak matrix, dan matrix ini difaktorisasi sehingga dari satu matrix besar kayak rating itu menjadi vektor vektor user dan vektor movies. Oke. Nah, buat orang yang belum ada ratingnya, pasti user di vektornya ada, tapi untuk movie-nya itu masih kosong datanya. Nah, bagaimana kita bisa melengkapi ratingsnya itu dengan pola-pola yang ada di data-data yang lain? Problem ini disebut sebagai matrix factorization. Dan ternyata bisa di-turn menjadi optimization problem, yaitu kita pengen meminimalkan suatu perbedaan antara matriks vektor-vektor tersebut. Dan kalau nilai ini minimum, kita bisa dapatkan kira-kira rating dari new user tersebut terhadap film yang baru itu seperti apa. Oke, tadi saya mention ada tentang optimization, masih kalian mungkin belum nangkap, kita lanjutkan ceritanya. MNIST. Tugas kita buat program supaya komputer itu bisa mendeteksi tulisan tangan, tulisannya itu hanya digit 0 sampai 9. Datasetnya udah dikasih, Jan LeCun dan bikin dataset zaman dulu namanya MNIST, ya. Dan dataset ini available, kalian bisa dan sudah dibersihkan, sudah di center, ready untuk dimodel, oke? Bisa nggak bikin mesin atau komputer yang kalau saya kasih input data baru,
dia bisa kasih tahu saya ini kira-kira digitnya 0 atau 1 atau 9 sampai 9. Ini yang kita sebut handwritten digit recognition. Oke. Zaman dulu kalau kalian lihat YouTube, Jan LeCun, Hemnis di tahun 2007 You can't expect your team to manage work with this. With Monday.com's flexible management system, however. Di tahun 1993 dengan komputer yang masih, ya ini saya dulu waktu belajar komputer kayak gini komputer saya, tahun 86. Oke, dia udah bisa lakukan itu. Akurasinya pun udah di atas 90%. Waktu itu dia bikin model neural network yang dia kasih convolution layer. Nanti kita akan belajar itu. Kita balik ke problemnya. Oke. So, bagaimana kita assess problem ini? Selalu balik ke machine learning esensial. Yang pertama, ada pola nggak dalam datanya? Jawabannya ya. Yang kedua, masih bisa bikin rumusnya nggak? Bahwa ini angka 1, ini angka 0, dan lain-lain. Jawabannya nggak, karena terlalu banyak kemungkinan. Oke? Yang ketiga, punya cukup data nggak? Jawabannya ya. Nah, kalau itu terpenuhi, then we talk machine learning. Kalau itu nggak terpenuhi salah satunya, we don't talk machine learning. Oke? So let's pick another sample. Kalau kalian misalnya nanti mau KPR, beli rumah, ya, kalian datang ke bank tuh, minta kredit untuk KPR, pembelian rumah. Kalian akan disuruh minta isi form. Di situ ada nama, gaji, umur, keluarga, semua data diambil ya. Setelah itu anggap data itu X. Dan sistem di bank itu pengen buat software supaya kalau masuk X, dia bisa kasih rekomendasi outputnya ini bagus atau enggak nih customer. Nah, dengan cara belajar dari data history yang ada di banks, ya. Jadi dengan historical data yang ada di banks, dia pengen mendetek kalau ada customer baru, bagus diterima enggak. Nah, again, kita harus selalu tanya, ada enggak rumus matematikanya? Oke? Nah, kalau untuk kasus perbankan, pasti ada aturan yang dia pakai. Pasti ada aturan yang dia bilang, oke, dari form yang diisi, if then else-nya ada. Ya. Nah, tapi asumsikan bahwa kita nggak tahu itu, aturan itu. Ya. Saya cuma punya data banks-nya. Bisa nggak kita belajar hanya dari data? Ya. Kalau misalnya ada orang kredit analis di bank yang ngasih saya rumusnya atau assessment-nya atau checklist-nya, saya nggak butuh machine learning. Tapi asumsikan nih case yang ini, bahwa nggak ada yang ngasih tahu saya. Saya cuma punya historical record of credit customer yang diterima dan di-reject. So ini adalah machine learning problem. Tapi kalau tiba-tiba ada orang bank ngasih saya target function F-nya, bahwa inilah assessment-nya untuk diterima apa enggak, itu bukan machine learning problem. Ya, itu software biasa. Saya harap dengan contoh ini kalian benar-benar bisa mendetek yang mana machine learning problem, yang mana bukan machine learning problem. Nah, kita coba bring kondisi ini ke dalam konteks yang sedikit lebih terstruktur dengan diagram learning. Oke. Saya punya data X1, customer 1, Y1, apakah dia diterima apa enggak, jadi Y-nya ini cuma 0 dan 1. 0-nya diterima, 0-nya di reject, 1-nya diterima. Tapi ada N customer, mungkin ada 100.000 customer, historical data. Oke. Nah, saya bilang bahwa harusnya ada fungsi yang memetakan X ke Y. Tapi fungsi itu masalahnya saya nggak tahu. Oke, dan saya tidak akan pernah tahu. Tapi kalau orang banknya datang bilang ini fungsinya, saya nggak butuh machine learning. Selesai diskusi, saya pakai bikin software aja langsung. Masalahnya saya tidak pernah tahu F dan tidak akan pernah tahu F. Saya cuma punya data, training example, oke, untuk mencari pendekatan dari F. Ya.
bagaimana cara machine learning bekerja? Dia bikin hypothesis set. Oke? Jadi saya bikin hypothesis set, bisa datang dari mathematical model, statistical model, pokoknya apa aja yang bisa membuat hipotesa yang kira-kira nanti bisa deketin F. Tapi apakah final hipotesisnya akan sama dengan F? Tentu saja enggak. Kalau misalnya G sama dengan F, artinya itu bukan machine learning problem. Oke? Biasanya semua data ada noise-nya, jadi nggak akan pernah itu terjadi. Jadi kita tugasnya machine learning algorithm itu adalah mencari hipotesis final dari sekumpulan hipotesis atau hipotesis set menggunakan algoritma yang terstruktur. Ingat, algoritma itu adalah step yang terstruktur ya. Sehingga saya bisa mencari final hypothesis G yang paling mendekati F. Oke? Hipotesis set ternyata banyak sekali. Learning algorithm ternyata banyak sekali. Mungkin ada ribuan. Tapi pola ini sama untuk semua kasus machine learning. So, yang kita lakukan adalah menentukan fungsi yang mendekati F, ya, menggunakan algoritma, ya, sehingga kita bisa mendekati F, walaupun kita nggak pernah tahu F. Nah, kalau kita bilang machine learning model, itu adalah hypothesis set plus learning algorithm. Oke? Ternyata problemnya nggak sesederhana itu. Kalau saya punya full label yang Y di gambar ini, saya punya semuanya, itu kita sebut supervised learning. Yaitu di saat labelnya komplit. Jadi problemnya adalah saya punya input, saya punya correct output atau label, inputnya datasetnya, dan kita bisa predik kalau dikasih input baru, software machine learning kita bisa kasih output yang diprediksi oleh machine learning, yang diprediksi oleh fungsi G tadi. Contoh misalnya, saya kasih 1000 email yang spam, yang ternyata spam, dan 1000 email yang normal. Bisa nggak machine learning mencari fungsi F yang memetakan email baru menjadi spam atau normal? Oke? Nah, kalau misalnya labelnya nggak ada, saya cuma punya input, ya. Contoh misalnya clustering, ya. Clustering itu saya kasih data nggak ada label. Bisa nggak machine learning bekerja mengcluster data itu sehingga terbentuk clusternya walaupun saya nggak punya labelnya. Contoh misalnya kalau kalian pernah lihat mesin yang untuk belanja, misalnya beli minuman, makanan yang masukin koin. Oke, anggap kalian nggak tahu koinnya. Tiba-tiba mesin itu kita keluarin duitnya, uangnya, ada sekitar 10.000 koin di dalam. Nah, bagaimana caranya kalian ngelihat ada berapa tipe koin? Oke, kalian nggak tahu labelnya. Nah, tapi kalian bisa lihat beratnya, ya. Nah, dari beratnya itu kita bisa mengcluster walaupun nggak ada labelnya. Oke, jadi unsupervised learning itu belajar tanpa label, mencari pola di dalam data. Kalau di deep learning, sekarang udah sangat maju yang namanya generative model. Tanpa label, dia bisa belajar, ya. Dan ini udah sangat berkembang. Nah, yang ketiga adalah reinforcement learning. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi labelnya itu datang belakangan. Atau ada, tapi sebagian. Dan nanti datang belakangan. Contoh waktu kita main catur, ya. Misalnya kalau saya melangkah, ya, waktu saya main catur, permainan saya itu adalah membuat decision yang sekuensial di setiap langkah yang saya lakukan supaya saya menang, ya. Tapi saya tunggu feedback dari lawan saya. Kalau dia jalan, baru saya reaksi move juga, gitu ya. Nah, artinya apa? Saya belajar dari feedback. Dan kalau saya salah, saya repair. Nah, sebenarnya manusia itu belajar secara reinforcement, bukan supervised dan unsupervised. Tapi riset tentang reinforcement learning itu masih terus kita lakukan, ya, karena kita percaya bahwa harusnya AI itu reinforce,
bukan supervised yang butuh data banyak dan label banyak, dan bukan unsupervised. Tapi kita belajar dari feedback dari environment untuk memaksimalkan reward. Contoh misalnya bermain catur. Coba kalian bayangkan orang main catur. Oke, waktu dia melangkah, dia belum tahu langkahnya itu benar atau salah. Oke, tapi karena feedback dari lawannya, maka dia belajar. Nah, itu yang disebut reinforcement learning. Jadi kalau kalian lihat machine learning problem, kalian lihat apakah ini supervised, labelnya penuh nggak? Itu supervised. Kalau unsupervised nggak ada label sama sekali. Kalau labelnya parsial ya atau datang belakangan, ya maka itu reinforcement learning. So, machine learning itu bukan satu teknik. Jadi kalau lihat modelnya mulai dari learning model, linear model, neural network, SVM yang akan kita pelajarin di course ini, itu mungkin udah ada ribuan. Belum lagi dengan paradigma supervised, unsupervised, reinforcement, ada ribuan model. Ini kayak masuk hutan belantara, kalau kalian tidak di-coach dengan benar, kalian akan seakan-akan mengerti, tapi akan kehilangan curiosity karena terlalu banyak. Tapi harapan saya dengan course ini, kalian punya pemahaman FCP yang baik, sehingga kalau ada problem, kalian nggak takut. Oke? Banyak AI engineer, data scientist di luar sana, itu hanya bisa di hello world, sample code. Tapi kalau handle real problem, udah ketakutan, karena tidak ada lagi dicontoh-contoh. Nah, kalau kalian mau jadi AI engineer, harus terbiasa untuk bisa baca paper karena teknologi ini masih di level mencari bentuk. Seperti saat waktu Wright bersaudara bikin pesawat, nah, kalau kita analogikan ke situ, AI sekarang itu masih seperti levelnya Wright bersaudara. Masih panjang ceritanya. Kenapa? Karena kita masih belajar dari terlalu banyak data, bukan kayak manusia. Kita belum bisa implement reinforcement learning, autonomous intelligence, dan lain-lain. Masih panjang perjalanan kita ke situ. Nah, masalahnya maraton ini cepat sekali berkembang. Setiap minggu ada new papers. Nah, kalau kalian nggak baca papers, kalian susah untuk menjadi AI engineer atau data scientist. Untuk teman-teman di Samsung, ya selalu familiarize dengan papers with code website. Di sini ada dataset publik. Di sini ada state of the art untuk computer vision, natural language and processing, medical, banyak sekali udah dikategoriin, ya. Dan kalau buka computer vision, tasnya aja udah banyak sekali, ya. Jadi setiap kali melihat ini, masuk ke papers with code, lihat state of the art atau pencapaian di academic research udah sampai di mana. Oke? Karena bidang ini masih bidang yang akan sangat berkembang. Belum selesai bidang ini. Beda sama software development ya. Software development dari 50 tahun terakhir algoritma tidak ada yang berubah. Jadi cuma di-improve tapi tidak signifikan improvement untuk software algoritma in the last 50 years. Tapi di AI ini masih kayak zaman-zaman awal di saat kita membuat pesawat. Di saat itu kita terinspirasi dari burung, ya kalau yang machine learning kita terinspirasi dari human brain, bahwa manusia bisa belajar. Kita ambil contoh computer vision problem yang ada tadi saya tunjukkan di sini, computer vision problem. Jadi kalau saya punya data yang ada objek binatang misalnya di dalamnya, dan labelnya, maka saya bisa mencari fungsi yang memetakan data baru ke label. Itu kita sebut klasifikasi. Kalau misalnya saya kasih foto, nanti AI-nya bilang, oh ini kucing. Ya, itu classification. Tapi kalau saya train datanya dengan bounding box, saya kasih 4 titik kotak ini, akhirnya AI-nya selain cuman klasifikasi, dia juga bisa localize di mana objeknya. Dan kalau misalnya ada multiple objek dan saya kasih bounding box, maka dia bisa detect object detection, dia bisa count berapa banyak objeknya. Oke? Atau misalnya segmentasi, kalau saya kasih poligon, datanya lebih banyak, sehingga saya bisa crop ambil image-nya. So,
computer vision problem berhubungan dengan spasial data, ya, spasial pola spasial. Jadi lihat gambar kucing ini, yang mendefine ini sebagai kucing adalah pola-pola spasial di dalam pixel-pixel image. Oke? Tasnya banyak sekali. Coba lihat di sini, ada ribuan tas di computer vision. Ada classification, knowledge distillation. Nah, ini kalian akan belajar along the way, ya. Tugas saya adalah membuat kalian bisa belajar, tapi nggak bisa ngajarin the whole things di computer vision. Kalau natural language understanding atau processing, datanya biasanya berbentuk speech, voice, suara, atau teks. Nah, kalau saya ngomong seperti sekarang, suara, arti dari kata-kata saya tergantung dari pola sekuensial atau pola urutan kata apa yang saya pakai sebelumnya dan sesudahnya. Kalau dibalik-balik artinya bisa berubah, gitu ya. So, kita berurusan dengan pola sekuensial. Kalau di image kita berurusan dengan pola spasial. Tasnya apa aja? Jawabannya banyak. Kalian bisa masuk ke state of the art, masuk ke natural language understanding atau processing, ada total 499 tas. Oke. Jadi banyak sekali tasnya, mulai dari speech recognition, chatbot system, kalian bisa lihat di papers with code. Nah, waktu saya bilang sequential pattern, itu juga bisa banyak tipe. Ada yang one-to-one, misalnya dari basic translasi, atau one-to-many, misalnya given an image, keluarin teks yang menjelaskan image itu. Bisa one-to-many, misalnya sentiment classification, given a paragraph, kumpulan kata-kata yang di bawah itu anggap itu kata yang dimasukkan, dia akan ngeluarin sentimen. Bisa many to many, ya, bisa many to many tapi video. So, in summary, selalu lihat ke papers with code. Ini adalah tempat di mana semua orang berkolaborasi untuk ngelihat perkembangan AI state of the art. So, saya balik ke thinking framework yang tadi. Jadi, supaya kita precisely define machine learning problem, terutama untuk supervised learning di mana labelnya lengkap, gitu ya. Jadi problemnya adalah bagaimana kita mengestimate atau mengapproximate atau mendekati unknown function yang memetakan data ke label. Oke? Bagaimana kita mencari fungsi yang paling mendekati F, kalau dilihat di diagram sebelah kanan. Oke? Nah, kalau misalnya label Y-nya adalah kategori, kayak misalnya spam atau not spam, itu kan tipenya kategori ya. Atau misalnya MNIST tadi, itu kan kategori, misalnya 0, 1, 2, 3, sampai 9. Kita sebut problem ini adalah classification. Tapi kalau labelnya continuous, kita sebut regression. Oke? Nah, gimana caranya kita solve? Kita cari hypothesis set, misalnya hypothesis setnya adalah linear model, atau nearest neighbor, atau decision tree. Dan dari hypothesis set itu kita buat algoritma memilih dari hypothesis set untuk memilih G yang paling mendekati F dengan error yang paling kecil. Oke? Mudah-mudahan kalian capture benar-benar thinking framework ini supaya saat belajar machine learning selalu balik ke sini ngelihat thinking framework kita. Nah, sekarang saya kasih contoh polinomial kurva fitting. Oke? Sebelum kita masuk ke sini, balik lagi ke sini ngelihat diagram ini ya. Bahwa kita akan cari hypothesis set, bikin learning algorithm untuk memilih final hypothesis. Yang paling mendekati F, tapi tidak akan pernah sama dengan F, dan tidak akan pernah. So, di polynomial curve fitting problem, kita akan dikasih data X dan T. Ya. T-nya ini labelnya, targetnya. Cuman karena dia bukan categorical, ya, jadi dia continuous value, nah, kita bilang T aja lah, supaya beda dikit. Nah, kita punya pasangan data X dan targetnya T,
sampai N, kita bilang ada fungsi yang memetakan f x ke t, ini harusnya t bukan y ya. Dan setelah itu kita cari hipotesis. Oke, kalau di polynomial curve fit, saya bilang kemungkinan fungsi yang memetakan x ke t itu adalah hipotesis functionnya adalah bentuk polinomial. Sigma Wij X pangkat J. Ini kalau saya set M-nya sama dengan 3, jadinya W0 X pangkat 0, jadinya W0 plus Wx plus W2X kuadrat. Ya kan? Kalau M-nya sama dengan 3. Sampai pangkat 3 gitu ya. Nah, setelah kita pilih hipotesis set bahwa saya bilang itu polinomial, pertanyaan berikutnya bagaimana memilih nilai M sehingga fungsi hipotesis yang dihasilkan yaitu final hypothesis G itu mendekati F dengan error paling kecil. Oke? Sekarang saya sebut error. Gimana kita define itu error? Nah, caranya mendefine-nya adalah dengan membandingkan distance atau loss atau perbedaan, apapun istilah yang kalian pakai, karena ini sering muter-muter distance, loss, objektif, dan lain-lain. Intinya adalah perbedaan antara label dan hasil prediksi. Anggaplah hasil prediksinya itu Y, ini juga harusnya H ya. Ini karena copy paste materinya, jadi ini harusnya H dikurang labelnya atau TN-nya. Oke? Dikuadratin dibagi 2. Ini yang disebut square error. Ya. Nah, cuman kalau saya kasih square error, kenapa sih harus dikuadratin? Ya, supaya plus minus nggak beda gitu ya. Oke? Kenapa dibagi 2? Supaya scale-nya sama di tengah. Nah, banyak orang juga pakai root mean square error. Bukan cuma square error, jadi pakai RMS. Tujuannya supaya ternormalisasi. Oke? Nah, ini kita gambarin problemnya seperti ini. Contoh, saya kasih kalian data warna biru. Oke? Sebenarnya data ini saya buat dari fungsi cosine yang saya kasih noise. Tapi saya hide fungsi itu dari kalian. Jadi yang hijau itu nggak pernah saya kasih tahu ke kalian. Oke? Yang kalian dapat cuma yang biru. Nah, yang disebut polynomial curve fit adalah kita berasumsi bahwa kemungkinan ada fungsi polinomial, which is yang gambar merah ini di bawah, yang ada parameternya, dan fungsi polinomial ini kira-kira akan fit data ini. Oke? Atau kita bisa bilang, kita mau mencari final hypothesis dari fungsi polinomial yang paling mendekati fungsi hijau atau cosine yang kita nggak ketahui. Ya, kalau kita ketahui fungsi yang warna hijau, kita nggak butuh machine learning. Selalu ingat lagi ke situ ya. So, jadi di sini, bagaimana cara kita define? Jadi kita pilih jarak antara titik, jarak tegak lurusnya ke fungsi polinomial yang warna merah. Saya jumlahkan jarak distance itu, saya jumlahkan semuanya, itu yang kita sebut total error. Nah, kalau fit-nya bagus, total error-nya paling kecil. Oke? Tapi kalau fit-nya jelek atau poor fitting, ya pasti gede nilai error-nya. Nah, kita lihat yang poor fitting dulu. Kalau saya ambil ordernya polinomial 0, pasti garis lurus, datar. Kalau saya ambil 1, pasti dia jadi garis miring. Kira-kira bagus nggak fit-nya kalau dengan garis lurus dan miring? Sangat poor gitu ya. Nah, tapi kalau saya kasih dia M sama dengan 3, itu lebih bagus. Dan ternyata memang itu best fitting. Tapi kalau saya naikkan sampai 9, semua datanya fit, pas di tengah tuh garis merah itu. Ya. Tapi kalau saya kasih data baru, bisa jadi berantakan. Karena ini yang disebut overfitting. Oke, jadi overfitting itu terjadi waktu di train, errornya kecil banget. Akurasinya tinggi sekali. Tapi dikasih data baru, dia sangat tidak generalize. Ya.
berantakan dia punya akurasi kalau dikasih data baru. Nah, itu kita sebut overfitting. Dan musuhnya AI engineers dan musuhnya data scientist itu adalah overfitting. Di semua machine learning model kita menghindari yang disebut overfit. So, balik ke polynomial curve fit, kita pilih RMS error karena kita mau equal footing, same scale, kita train dan kita bilang, oh mungkin nilai M itu harus berada di antara 3 sampai 8, karena kalau di 9 overfit. Oke, terlalu osilasinya terlalu tinggi. Nah, bagaimana cara kita handle overfit? Ya ada yang bilang ya tambahin aja more data, siapa tahu nanti dia bisa di-tag lagi berikutnya gitu ya. Tapi banyak sekali teknik handle overfit, termasuk regularisasi. Nanti kita akan bahas itu. So dengan regularisasi dia bisa menghindari overfit during the training. Bagaimana mendefine errornya? Kita define tadi dengan square error. Dan regularisasi itu adalah menambahkan faktor di belakang error function yang kita define sebagai distance atau loss tadi, ditambahin lambda W kuadrat untuk meregularisasi nilai error. Kalau dia terlalu besar, kita turunin, kita kontrol dengan lambda. Ya, dengan menambahkan regularisasi ini yang disebut L2 regularization karena dia pangkat 2 di belakang. Ada juga yang L1 regularization. Dengan kasih penalty regularization ke ke error, kita bisa meregulate nilai W. Sehingga W bisa berjalan dalam koridor yang terregularisasi, kayak ada pemerintah yang mengontrolnya gitu ya. Oke. Nah ini masalah polinomial kurva fitting atau regresi. Kalau kalian mau bikin code-nya, kalian nanti tugasnya bisa lihat di sini, D2L. Di sini ada linear regresi, diimplement. Ada 2 jenis implementasi, yang dari stretch, ya. Kalian bisa pilih pakai PyTorch, TensorFlow, ya. Atau yang concise implementation, yang pakai library, ya. Jadi kalian bisa, apa yang saya ceritakan tadi, kalian bisa reproduce dengan chapter 3 dari D2L. Selain itu kalian juga bisa pakai library lain kayak scikit-learn. Scikit-learn juga ada contoh linear regresi, ya. Jadi jangan terlalu mikir ini adalah programming. Library is there, tools is there, tapi kalau kalian nggak mengerti abstraksi FCP-nya, akan jadi technical debt ke depan dan kalian akan tidak nikmatin pekerjaan sebagai AI engineer atau data scientist. Nah, di dalam course ini kita akan lebih banyak pakai scikit-learn di awal-awal, tapi nanti pada saat masuk neural nets, kita akan pakai PyTorch atau TensorFlow. Oke? Nah, untuk yang linear regresi, kalau kalian mau coba-coba, kalian bisa coba contoh yang dari, ini saya taruh di chat room, yang dari D2L. Oke? Library pasti membantu tugasnya. Ya, banyak sekali library Python yang kalian harus pelajarin, tapi yang paling important itu Pandas, NumPy, dan Matplotlib untuk menggambar visualisasi. Spend time belajar ini, tapi jangan hanya pelajarin tools. Bedanya engineers dengan tukang itu adalah FCP. Tukang itu hanya punya P, tapi engineers dia punya F dan C. Oke, kita nggak akan bisa bikin satelit ya naik ke atas ngitarin bumi kalau kita cuma tahu nyolder dan metalurgi. Kita harus belajar special relativity, kita harus belajar fisik untuk mechanical physics supaya make sure satelitnya nggak jatuh ke bumi dan hitting kita di bumi. So ubah pola pikir kalian untuk FCP. Otherwise kalian nggak akan menikmati pekerjaan sebagai engineers. So di dalam scikit-learn standar machine learning library kita banyak sekali fitur, misalnya standarisasi untuk data preprocessing, normalisasi, binarisasi untuk mempersiapkan datanya clean dan ready masuk ke machine learning model. Dia juga menyediakan banyak sekali model machine learning, jadi tinggal pakai. Code-nya juga pendek-pendek, ya. Nanti kita akan lihat scikit-learn.
Jadi kalian masuk ke scikit-learn, bisa install di Google Colab, tinggal pip install scikit-learn. Sini udah ada contoh klasifikasi, ada contoh regresi ya. Kalau kalian mau dapat penjelasan lebih bagus, tadi saya kasih link yang D2L itu juga bagus. Oke. Sebagai homework, kalian ada tugas untuk house prediction ya. Jadi di Kaggle itu ada tutorialnya untuk Introduction to Machine Learning. Itu kalian baca dulu ya. Dan nanti kalian akan ada tugas pertama. Cuman ini karena ini pertemuan pertama, mungkin belajar dulu yang ini dulu ya. Jadi Hacking the Code, Introduction to Machine Learning. Jadi ini PR kalian. Jadi masuk ke Kaggle, terus ada Intro to Machine Learning, ya. Kalian harus reproduce code-nya, jalanin di Google Colab kalian, taruh di Git kalian, ya. Tapi waktu reproduksi atau copy paste, kalian harus ngerti, kasih komen. Jangan cuman copy paste, ya. Tapi juga ada komentar kalian di situ untuk nunjukin kalian ngerti. Ya, ini ada sekitar 7 tutorialnya. Modelnya dia kalau nggak salah pakai decision tree. Jadi hypothesis setnya decision tree. Ya, kalau misalnya ada yang kesulitan, tanya di grup. Ya, di situ ada TA, ada teaching assistant. Bagaimana ngikutin tutorial ini mereproduksi ke dalam Git kalian. Hanya itu tugasnya. Jadi masuk ke Kaggle. Setelah itu reproduce tutorial Intro to Machine Learning. Oke? Kira-kira kalau kalian spend 5 jam seminggu is enough, ya. Dan put hasilnya ke Git karena nanti akan diperiksa sebagai bagian penilaian dari course ini. Jadi bukan cuma mid project sama final project, juga ada porsi dari homework. Oke? Saya stop sampai di sini materinya. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Kalau ada kalian yang kurang ngerti apa yang saya ceritain, ya, kalian bisa bertanya sekarang dan bisa lanjutkan nanti pertanyaannya di grup, ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Silakan. Izin bertanya mengenai ini, Pak. Masih belum mengerti mengenai perbedaan model, metode, sama paradigma, paradigm. Terima kasih, Bapak. So, saya balik ke materi tadi. Kalau saya sebut model, itu pasti adalah hypothesis set, plus learning algorithm. Itu model, ya. Apapun paradigmanya, ya, supervise itu adalah paradigma, itu adalah kondisi atau constraint-nya. Bahwa supervise kalau labelnya full, unsupervised kalau labelnya nggak ada, reinforcement learning kalau labelnya parsial, datangnya belakangan sebagai feedback. Oke? Active learning itu adalah labelnya datang terus. Online learning datangnya secara online. Ini area yang di bawah ini, aktif, reinforcement, aktif, dan online, kita nggak akan pelajari di course ini. Ini adalah research area. Oke? Jadi paradigm di sini, itu adalah merefer ke kondisi ketersediaan label dan bagaimana label masuk ke dalam model. Oke? Tapi kalau kita sebut model, itu adalah hypothesis set, which is bisa linear, kayak tadi di contoh polinomial kurva fit, hypothesis set kita kan bentuknya adalah persamaan polinomial, ya kan? Nah, kalau neural nets artinya hypothesis set kita pakai neural nets atau SVM, support vector machine. Oke? Nah, method ini untuk membuat learning algoritmanya berjalan dengan lebih baik. Dan itu juga banyak, ada regularisasi, validasi, agregasi, input processing. Itu adalah method supaya algorithm work well. Oke? Di contoh yang polinomial kurva fit, tadi kita udah bahas polinomial kurva fit kan, kalian harus bisa mapping tuh. Ini
Supervised atau unsupervised? Karena labelnya ada semua, ini supervised learning, ya kan? Hypothesis setnya apa? Oh, dia pakai polynomial curve fit. Oke? Dianggap, mana tadi polinomialnya? Ini ya. Dianggap hypothesis setnya ada fungsi polinomial. Oke? Terus, bagaimana algoritmanya bekerja? Dia define error atau distance, point-wise error, titik dari titik data. Ingat, error itu didefine dari titik data ke garis hipotesis. Oke? Dan dia optimalkan atau dia cari nilai minimum dari total error. Bagaimana dia cari nilai minimum total error? Dia pakai teknik optimisasi. Kita belum bahas, tapi teknik itu disebut gradient descent. Oke? Jadi selalu lihat problemnya, dan paradigma tadi pertanyaan Sinta itu lebih ke constraint yang ada di dalam dataset. Kalau dia full, ada contohnya, ada labelnya, kita sebut supervised. Kalau dia tidak ada labelnya, kita sebut unsupervised. Kalau dia datang setengah-setengah labelnya, kita sebut reinforcement learning. Selain itu ada active learning sama online learning. Oke? Dan setiap kali saya mention nanti di kemudian hari di lecture-lecture berikutnya soal model, misalnya saya bilang SVM, ya, itu pasti hypothesis set plus algoritma. Jelas ya? Baik, Bapak, dapat dimengerti. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Oke. Bertanya, Pak? Silakan. Jadi misalkan kita punya case computer vision gitu, misalnya datanya itu udah clean dan bagus lah untuk diproses gitu, Pak. Nah, kalau menurut saya itu kan kalau misalnya kita suruh manusia untuk melihat merecognize angka gitu modelnya, Pak, itu kan bisa gitu, Pak. Maksudnya mudah untuk manusia. Nah, apakah sebuah model machine learning itu nggak akan pernah bisa mencapai akurasi 100% dengan data-data yang bagus itu? Karena kan seperti yang Bapak jelaskan tadi, machine learning itu nggak akan pernah bisa mendekati, nggak akan pernah bisa mencari fungsi idealnya. Seperti itu, Pak. Oke, good question. Mungkin saya pakai coret-coretannya supaya kamu kebayang apa. Jadi computer vision problem, anggap kamu punya image, oke? Whatever the image, misalnya gambar kuda, oke? Should be enough, ya? Ini yang kita sebut dataset. Nah, pertanyaan problemnya adalah saya pengen nyari fungsi yang unknown yang memetakan ini ke label. Itu yang tadi saya ceritain kan? Labelnya apa? Bisa kucing, anjing, ya kan? Atau cats. Kayak gitu. Oke? Nah, fungsi ini masalahnya saya tidak tahu. Oke? Yang memetakan ini, anggaplah ini F. Itu yang tadi saya ceritakan. Jadi ada fungsi F, saya nggak tahu memetakan dataset ke label. Fungsi F ini kita harus dekati dengan fungsi G yang kita ambil dari hipotesis. Oke? Nah, pertanyaanmu apakah machine learning tidak bisa mencapai akurasi manusia? Justru kebalikannya sekarang. Misalnya kita manusia ya, berapa banyak objek yang pernah kamu lihat seumur hidupmu sekarang? 1.000, 2.000? Dari lahir sampai sekarang? Oke? Lebih sih harusnya, Pak. Ya, kamu nggak akan bisa rekognisi objek yang kamu nggak tahu kan, yang nggak pernah lihat kan? Ya. Nah, tapi kalau komputer, kalau saya kumpulin semua objek di dunia ini, which is itu yang dilakukan oleh Google di ImageNet, dia kumpulin ada 22.000 kategori. Oke? Berapa kategori? Nanti kamu lihat ini ya. Ada jutaan data. Saya nggak pernah lihat jutaan image seperti ada di ImageNet ini. Ya, sehingga saya nggak mungkin bisa rekognisi. Tapi robot, kalau saya train dengan the whole ImageNet, dia bisa rekognisi dan dia tidak capek, gitu ya. Dan akurasi manusia sangat-sangat tergantung dari kondisi fisiknya. Kalau misalnya
matanya rusak. Dia nggak bisa ngelihat objek kan? Dia capek, oke? Dia pasti bisa salah. Tapi komputer nggak mungkin bisa capek. Selama kita colok ke power, dia tetap kerja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi sekarang untuk computer vision, machine is better than human. Oke? Tapi apakah kecerdasan manusia itu cuma rekognisi objek? Kan enggak ya? Bener nggak? Misalnya nih, kamu berani nggak sekarang jalan Jakarta-Bandung, ada kamera, ada AI, dan disetirin sama mesin? Mas, berani nggak? Kecerdasan kita itu multimodal. Misalnya kamu nyetir nih secara visual, kamu lihat aman, tapi tiba-tiba ada dentuman di belakang, itu kan sounds ya. Kamu pasti hati-hati kan? Tapi AI yang tidak dilatih dengan suara, ya anggap biasa-biasa aja. Ya enggak? Problemnya dengan AI sekarang, karena kita tidak mengerti apa itu intelligence. Kita nggak bisa define. Intelligence kita itu bukan cuma klasifikasi dan regresi. Ya. Sampai sekarang itu belum bisa terjawab. Apa itu intelligence-nya human? Apakah itu proses apa itu? Ya, yang kita lakukan sekarang di model-model machine learning, yaitu belajar dari label, mencari fungsi yang memetakan data ke label, ya kan? Nah, kalau mesinnya bisa dilatih, dia pasti lebih baik dari manusia. Nah, ini yang membuat AI potensinya tinggi. Oke? Tapi apakah AI sudah advance? Ya. Kalau pertanyaan kamu tadi, apakah dia udah melebihi manusia untuk spesifik task, kayak misalnya rekognisi gambar? Jawabannya ya. Tapi apakah dia bisa melebihi manusia dalam konteks multimodal, ya, dengan semua intelijensinya manusia? Jawabannya enggak. Dan kemungkinan enggak akan pernah bisa, karena masalahnya adalah kita nggak bisa buat sesuatu yang kita nggak ngerti kan. Manusia nggak ngerti apa itu intelligence. Oke? Sekarang lagi banyak research yang mengkoreksi AI sekarang. AI sekarang itu katanya masih belajar butuh terlalu banyak data. Contoh, kamu untuk ngerti bahwa satu benda itu namanya pisang, kira-kira berapa kali dikasih lihat oleh orang tua kita waktu kita kecil? Ada 1 juta kali? Paling ratusan kali. Kita nggak belajar dari terlalu banyak data. Ya. Tapi AI sekarang, kalau kamu mau bikin akurasinya tinggi, kamu harus nambahin data sebanyak-banyaknya. Dan kalau dia tidak pernah ada di training setnya data itu, dia nggak akan bisa ngerti. Oke? Tapi manusia bisa melakukan, misalnya pisangnya yang kamu pernah lihat itu kuning. Tiba-tiba kamu ke Papua, ada pisang nggak kuning-kuning amat, warnanya orange. Tapi kamu tahu itu pisang. Kalau AI dia bilang itu bukan pisang. Karena dia nggak ditrain dengan warna pisang yang itu gitu. Oke? So, ini masih sangat trade-off. Apakah AI akan punya general intelligence kayak manusia, ataukah cuman specific intelligence untuk tugas tertentu? Ya, masih dikejar oleh scientist dan engineers. Ini area yang masih open. Kalau kalian belajar AI sekarang, bersyukurlah. Ini sama dengan waktu saya belajar software zaman dulu. Di saat language itu masih assembly. Jadi saya ngelihat bagaimana programming language mulai dari assembly language. Sehingga pada saat saya belajar teknologi yang lebih advance, saya ngerti. Bayangkan 5-10 tahun lagi, orang yang belajar AI, untuk ngerunut ceritanya, panjang ceritanya, itu udah ketinggalan jauh. Nah, kalian harus bersyukur, AI sekarang masih di tahap very early. Ya. Nah, apakah dia akan sepintar manusia, on specific task? Udah. Ya. Tapi apakah dia bisa seperti manusia untuk general intelligence? Masih jauh. Kira-kira gitu jawabannya ya. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Kalian harus bersyukur bisa belajar AI sekarang. Ini adalah pekerjaan yang sangat dicari-cari ya. Jadi ada berapa orang sini? Dari Samsung juga sama dengan apa yang saya ajari di Samsung.
Cuman karena sekalian aja, jadi teman-teman di Samsung juga akan sit in. Oke? Tapi nggak dapat nilai, nggak dapat sertifikat. Nah, tapi that means if you pass this course dan kamu mau join ke Samsung R&D, itu kayak pindah kelas. Oke? As long as kamu ngerti. Ya. Jadi jangan constrain yourself A, B, C, D nilai, tapi constrain yourself of understanding. Belajar untuk understand itu takes time, jadi kerjain PR-nya, karena disitulah kamu belajar di saat kamu nyoba gitu ya. When you hands-on, then you learn. Oke? Tugas saya membawa proses belajar kalian in FCP way, supaya kalian bisa explore lebih banyak. Karena dalam waktu 1 jam, hanya sedikit yang bisa saya ceritain, jadi sangat-sangat hati-hati untuk bercerita, sehingga kalian nanti explore-nya bisa lebih banyak. Ya. Tugas kalian minggu ini, Kaggle, Introduction to Machine Learning, direproduce code-nya, rapihin komennya ke dalam Git. Ya, copy paste. Tapi make sure setiap kamu copy paste, kamu ngerti apa yang di copy paste. Oke? Dia akan pakai decision tree kalau nggak salah, nanti lihat di materinya ya. Dan mudah-mudahan kalian enjoy. Belajar itu harus happy. Kalau kalian nggak happy, nggak terinspirasi, apapun akan jadi susah. Tapi kalau kalian terinspire, benar-benar pengen belajar, harusnya susah, tapi ya kalian tetap lakukan, gitu ya. Dan tidak ada orang belajar machine learning langsung jago, itu nggak ada. Seperti yang di luar sana, becoming data scientist within 3 months, I don't think so. Ya, saya udah belajar ini sudah cukup lama, dan karena perkembangannya sangat cepat, I don't think I understand. Bahkan even simple question pun belum tentu kita understand. Contoh misalnya, berapa banyak data saya butuhkan untuk nge-train neural network? Berapa jumlah data yang saya butuhkan? Itu pertanyaan fundamental, karena harus dibahas dengan teori visi teori, dan visi dimension untuk neural nets, susah sekali kita hitung. Jadi kita cuma bisa estimate, tapi kita nggak bisa precisely bilang berapa jumlah data saya butuhkan untuk spesifik machine learning model, unless kita tahu visi dimension-nya. Oke? Mudah-mudahan kalian tertarik dan kalian explore lebih banyak. PR-nya jangan lupa ya, ada di materi, Kaggle, Introduction to Machine Learning, direproduce. Tools-toolsnya pelajarin, Scikit-learn, Colab gitu ya. Bikin di Colab kalian. Kalau ada yang mau nanya, ada grup di situ. Kalau butuh TA, minta sama Sinta, nanti di-arrange dengan Bu Niwayan dan Pak Kodrat. Oke. Mungkin kalau udah nggak ada yang mau nanya, kita close sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Jam. Ya, ada yang mau nanya? Silakan. Ini semua. Suaranya agak putus-putus, Daniel. Ini untuk tugasnya Python, Pak. Nah, ini ketujuhnya dikerjakan tuh bagaimana, Pak? Kerjanya. Tugas apa? Tugas di Kaggle ini. Ya, jadi kamu masuk ke bikin Git, ya. Oke. Bikin Git personalmu, karena nanti semua tugas-tugas weekly itu dicek di Git, ya. Siapa? Bikin folder week 1, week 2, sampai week 14. Nah, semua yang kamu kerjain di week 1, masukin ke week 1. Tugas week 1 dari Kaggle, ada contoh code-nya, kamu reproduksi aja. Copy paste, ya. Siapa? Copy paste ke Google Colab, nanti file Google Colab-mu, itu kan biasa Python Notebook namanya ya. Itu simpan di Git-mu. Karena Git-mu itu yang akan jadi CV terbaik di saat kamu cari kerja. Misalnya kamu bilang nilainya A, terus nanti misalnya saya punya teman-teman banyak CTO ya, dia akan nanya Git-mu boleh saya lihat nggak? Nah, di saat Git-nya kalian berantakan, ya itu sama dengan CV-nya berantakan. Oke, jadi jadikan Git-mu itu sebagai CV-mu, ya. Baik, Bapak. Ya, jadi coba aja yang di Kaggle, pasti banyak hal baru di situ, apa itu decision tree, ya kamu akan fun untuk nyari-nyari. Tapi at least hari ini kita udah belajar machine learning problem. Oke? Oke, Pak. Ya. Baik. Jadi semuanya harus bikin Git, termasuk yang di Samsung ya.
Rifan, Stanley, harusnya udah punya Git lah. Jadi taruh di Git, Machine Learning Telkom University, bikin week 1, week 2 folder, dan masukin situ kerjaan-kerjaan kalian. Oke, ada lagi yang mau nanya? Pak, nanti kalau misalkan, kan tadi week 1, week 2, kalau misalkan di tiap weeknya tambahin nama gitu Pak, soalnya nama Git saya bukan nama asli gitu. Bikin aja Git baru. Oh ya udah, oke Pak. Ya. Jadikan Git itu CV-mu, jadi pakai namamu lah. Karena engineer-engineer itu ngomongnya di Git. Oke. Semua PowerPoint, ini pertanyaannya Putri, Andi Putri, PowerPoint semua ada di Google Drive ya? Semua udah punya akses ke situ? Bentar, saya copy lagi ya. Ini saya taruh di chat room. Coba yang merasa belum punya akses ke materi, itu masuk ke chat room, ambil Google Drive-nya, coba dibuka. Jadi ini udah kursus kedua, lecture kedua di Telkom University. Jadi kalau kalian punya akses, kalian akan masuk ke sini, Machine Learning. Nah, kita ada di week 1, ini materi yang kalian dapat hari ini. Oke? Jelas ya? Ada lagi yang mau nanya? Ya. Ada teaching assistant yang sangat aktif, Sinta dari semester kemarin juga aktif banget dan penelitiannya juga data scientist. Ada Ibu Niwai yang lagi try to get PhD, dan Pak Kodrat yang juga bantuin. Jadi kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu ya, tanya aja di grup ya. Kalau butuh technical assistance, arrange dengan Sinta supaya bisa ada sesi sebelum course berikutnya. Oke, udah nggak ada pertanyaan. Saya tutup sampai di sini, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih Bapak. Ya, bye.